PPSMB Kampung Budaya 2021 Gemilang Harmoni Corak Rona Lukiskan Nirwana. Wanna believe what you say, but I hate you on most days. You've been testing my faith, my patience, yeah. And you know that I'll be headstrong, but you know that you'll be dead wrong, telling me to relax when I'm reacting. But I'd rather fight than lose sleep at night. At least you're on mine. And if I had to choose my heart or you, I'm gonna lose it. What if nothing ever will change? Oh, I'm caught between your love and a hard place. Oh, I wish it was the right way. I'm caught between your love and a hard place. Yeah. Do I even have a choice when I'm gonna have to pick my poison? Yeah, you hurt me so good, it's so good. And even when you cause tears, you're the one who wipes them away. Maybe that's the reason that I stay. But I'd rather fight than lose sleep at night. At least you're on mine. And if
Ukir cerita, berbagi canda tawa, PPSMB Kampung Budaya, bahagia kita satukan cita. Hai, bagi saya, Fakultas Ilmu Budaya bukan sekadar tempat untuk belajar. Karena di sini kita juga bisa mengekspresikan diri, berkenalan, dan tentu menambah pengalaman. FIB merupakan tempat terbaik bagi teman-teman untuk menghormati keberagaman. Sebab teman-teman akan menemukan kawan-kawan baru dari berbagai macam latar belakang. Baik itu kebudayaan, minat, bakat, ataupun keilmuan. Fakultas Ilmu Budaya di Untas Gajah Mada ini adalah fakultas yang concern terhadap persoalan-persoalan manusia dan budaya. Manusia dan budaya dalam konteks FIB UGM, kita mempelajari banyak hal. Kita mempelajari bahasa, kita mempelajari sastra, kita mempelajari sejarah, kita mempelajari arkeologi, antropologi, pariwisata, kita mempelajari kajian budaya Timur Tengah, kita mempelajari pengkajian Amerika dan juga ilmu-ilmu humaniora lain secara lebih luas. Kami menyiapkan kurikulum yang akan memandu Anda mengembangkan bidang ilmu yang Anda minati, sekaligus mempraktikkannya dalam berbagai kegiatan ekstra. Fakultas yang akan menempa saudara menjadi seorang yang kompeten di dalam bidangnya, responsif terhadap pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peka terhadap permasalahan kemanusiaan. Bersama FIB, Anda akan segera mengarungi wilayah budaya yang menjadi minat Anda, seperti budaya Inggris, misalnya dengan mempelajari bahasa, sastra, dan kebudayaannya. UGM merupakan tempat belajar yang sangat menyenangkan. FIB bagi saya sendiri adalah merupakan tempat di mana kita bisa saling menimba ilmu, bersahabat, bersaudara, dan semoga selama 4 tahun ini saudara sekalian bisa memperoleh pengalaman berharga sebagai bekal masa depan. BUGM adalah sebuah institusi yang punya tanggung jawab dan tujuan mempertahankan, memajukan, mengembangkan bahasa dan budaya agar bisa tercapai keseimbangan antara ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Fakultas Ilmu Budaya terdiri dari 11 program studi S1 yang dinaungi oleh 5 departemen, yaitu Departemen Antropologi, Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Sejarah, dan Antarbudaya. Tujuan Fakultas Ilmu Budaya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berpikir kritis dan berwawasan budaya, yang mampu bersaing secara nasional dan internasional berdasarkan akar budaya Indonesia. Yang mengembangkan keilmuan, mengembangkan kepribadian, mengembangkan wawasan, mengembangkan potensi mahasiswa ke depan. Fakultas Ilmu Budaya merupakan fakultas multidisipliner di mana humaniora, bahasa, sejarah, antropologi, arkeologi akan kalian pelajari semua sebagai ilmu yang mengedepankan humanitas kita. Di sini kita belajar, mengapa sih kita belajar bahasa? Mengapa kita belajar sastra? Mengapa kita belajar budaya? Saya kira itu adalah hal mendasar dari yang kita butuhkan sebagai manusia. Sebagai contoh pada masa pandemi ini, kita melihat sedemikian sulitnya orang memakai masker. Sedemikian sulitnya orang untuk divaksin saja menolak. Sedemikian sulitnya orang berempati kepada mereka yang terpapar oleh COVID. Itu adalah bagian dari bagaimana kita akan belajar memahami masyarakat tersebut. Memilih menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya adalah pilihan yang tepat. Adik-adik akan menjadi budayawan-budayawan masa depan. Selain itu, FIB adalah pula
tempat terbaik bagi teman-teman untuk menemukan jati diri teman-teman sebenarnya. Selama beberapa tahun ke depan, teman-teman akan belajar, berkembang, dan bersenang-senang untuk menjawab pertanyaan, siapa sesungguhnya teman-teman semua? Untuk itu, terdapat 17 badan semi otonom atau BSO yang siap menjadi tempat teman-teman untuk berkarya. Itulah mengapa FIB memiliki berbagai macam julukan. Sekali waktu disebut sebagai Fakultas Ilmu Budaya, tetapi pada saat lain dikenal pula sebagai Fakultas Ilmu Berkarya, Bersantai, Berpesta, Bergerak, dan lainnya. Dan tempat-tempat prakteknya juga memiliki fasilitas yang sangat bagus dan nomor 1. Tidak hanya membangun relasi sosial antar teman antar program studi, tetapi juga didorong untuk mengembangkan kegiatan akademis lintas prodi. Kakak-kakak tingkat kalian telah menunjukkan bagaimana berteman dengan mahasiswa lintas prodi sifatnya tidak hanya untuk main-main, melainkan juga untuk mendapatkan hasil prestasi akademis. Memiliki berbagai macam prodi yang akan membuka peluang bagi kita semuanya, bagi Gamada Muda untuk mengembangkan diri, untuk berinteraksi secara keilmuan, membuka wawasan dan membangun kerjasama ke depan. Disediakan pula berbagai program seperti soft skill, kemudian kegiatan mahasiswa seperti jurnalistik, pencaksilat, kerohanian, dan sebagainya. Jika boleh kita bayangkan, seperti dalam film Star Trek, Anda akan segera memasuki transponder dan perlahan akan memasuki dimensi lain untuk memulai eksplorasi bahasa sastra dan budaya Inggris. Yang akan memandu Anda mengembangkan bidang ilmu yang Anda minati, sekaligus mempraktikkannya dalam berbagai kegiatan ekstra. Serta kami menyiapkan kesempatan bagi Anda mengembangkan diri dengan mengikuti program-program MBKM dan program lain yang telah disiapkan oleh Prodi. Saya berharap FIB dapat menjadi rumah baru yang cocok untuk mengenali dan menggali potensi diri. Jangan lupa bersyukur, itu yang sangat penting saat ini. Walaupun nanti akan masih banyak daring, jangan khawatir. Suatu saat Anda akan merasakan bagaimana kampus UGM di Yogyakarta. Ketiga, saya ingin Anda semua menikmati proses, enjoy each moment, apapun itu ya. Oke, nikmatilah semua kegiatan kalian saat ini maupun nanti, walaupun sekarang daring, semoga nanti luring semua. Dan jangan lupa, Anda semua adalah keluarga besar FIB UGM. Semoga 4 tahun lagi kalian akan mendapatkan hasil yang kalian lakukan selama 4 tahun ini dengan maksimal. Meskipun dalam masa pandemi kuliah dilaksanakan secara daring, tapi saya berharap ini tidak akan menyurutkan semangat kalian semua untuk belajar. Anda nanti menggembleng diri di kampus ini agar menjadi generasi masa depan yang andal. Dalam situasi seperti ini, janganlah jadikan hambatan. Mari kita semoga tetap diberikan karunia sehat yang penuh barokah dan perjalanan perkuliahan saudara bisa lancar sampai tujuan lulus ke depan nanti. Dan garda terdepan untuk kemajuan FIB UGM tercinta. Saya berharap mahasiswa baru 2021 bisa segera menyesuaikan diri menjadi bagian dari Kampung Budaya Fakultas Ilmu Budaya. Kalian yang nantinya akan dibekali dengan pengetahuan mengenai relasi budaya yang dinamis akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan besar ini dan siap untuk berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Semoga kalian kerasan di fakultas ini dan mampu menuntaskan pendidikan di fakultas ini dengan tepat waktu, sehingga nanti ilmu yang kalian peroleh bisa didharma baktikan kepada negara, masyarakat, dan masyarakat luas. Ingat bahwa pencapaian teman-teman saat ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tetapi ini adalah awal perjuangan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Ini sebagai tantangan untuk terus maju, memupuk kebersamaan dan saling bantu. Stay healthy and happy.
Saya Rangga Sanjaya Nadiar, Ketua PPSMB Kampung Budaya 2021, mengucapkan selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Para mahasiswi dan mahasiswa baru Mahadaya 2021 tercinta. Selamat bergabung di FIB UGM. Selamat mengembangkan diri. Selamat berkarya dan selamat mengukir cerita. Selamat datang Mahadaya di PPSMB Kampung Budaya 2021. Gemilang harmoni, Corak Rona, lukiskan nirwana. Oke, nih kayak duduk aja sih, Bel. Bener banget, Ini Mo. panas banget, ya Allah. Jadi selamat datang Mahadaya di PPSMB Kampung Budaya, Iya. Fakultas Ilmu Budaya. Jadi apa kabar Mahadaya? Berarti ini hari ketiga rangkaian PPSMB ya? Kemarin udah 2 hari. Iya, 2 hari udah dengan universitas ya. Universitas. Dan sekarang kita kalian pindah ke fakultas Ilmu Budaya. Dan sebelumnya, kayaknya kita harus kenalan dulu nggak sih, Mo? Ah iya benar. Bener kan? Oke, kenalin, aku Bella dari Antropologi Budaya 2019. Aku Mozart dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Jadi gimana nih teman-teman setelah melewati rangkaian PPSMB Universitas? Semoga teman-teman masih tetap semangat ya. Walaupun semuanya serba daring dan ya mau nggak mau lah ya. Kemarin eloknya banyak yang nggak bisa masuk. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Benar. Karena kan ya keadaan lagi kayak gini jadi ya nikmatin aja. Tapi seluruh panitia PPSMB itu pasti akan mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut teman-teman Mahadaya. Benar banget. Jadi panitia ini akan terus membersamai teman-teman sampai rangkaian PPSMB itu selesai ya teman-teman. Nah, di PPSMB Kampung Budaya, jadi di sini Pak kalian akan mengenal lebih jauh tentang Fakultas Ilmu Budaya. Benar. Dan kayaknya kalau ngomongin soal FIB gitu, kalau nggak ada nggak ada teman yang lebih paham gitu ya, atau tingkat yang lebih paham soal FIB kayaknya kurang ya nggak sih? Tapi sebelumnya, jadi kemarin tuh panitia sudah menyiapkan rangkaian video-video konten-konten yang menjelaskan tentang serba-serbi di Fakultas Ilmu Budaya. Ayo, udah pada tonton belum? Kalau udah nonton pasti tidak asing dengan muka saya. Ya bener banget. Hampir gitu ya memenuhi semua konten yang ada di kanal YouTube deh kayaknya. Insya Allah Dekan. Bismillah Dekan. Amin. Ya. Jadi langsung aja nggak sih, kita panggil lah ya narasumber kita ya. Betul. Jadi bersama aku dan Bella. Iya. Nggak cuma berdua ya kita. Kita akan dibersamai lagi oleh kru dan panitia. Dan sekarang kita panggil aja nggak sih narasumbernya? Iya, bersama di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan menceritakan tentang serba-serbi FIB lebih dalam lagi. Benar banget. Sudah bersama kita ada Firdaus dan Brian. Wih, dari angkatan 2018. Bisa. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang. Pagi, malam juga. Mbak Bella dan Mas Mosa. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Ya, jadi sudah bersama kita dua narasumber kayak webinar. Iya, webinar. Sorry. Ini inilah apa? Teman-teman kita lah ya. Teman-teman yang sudah berkesempatan lebih dulu kuliah di FIB. Benar banget. Bisa perkenalan diri dulu dari Masnya ini yang jaket Dilan. Bisa cerita? Ya, selamat siang Mahadaya semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Al-Fauzi. Bisa dipanggil Daus, Firda atau apa terserah. Asal jangan dipanggil yang Maha Kuasa. Iya, boleh. Harus itu ya, jokes yang keluar harus itu ya. Iya, harus. Lanjut dong. Oh, dari jurusan. Dari jurusan Ilmu Sejarah 2018. Kalau saya Giandra Febrian, bisa dipanggil Giandra, bisa dipanggil Brian dari Sastra Jawa 2018. Oke, ini sudah kedatangan dari Mas Daus dan Mas Brian. Nah, ini Mas Daus dan Mas Brian ini termasuk mahasiswa yang cukup aktif di kampus. Mas Brian di teater. Iya, di teater. Dan Mas Daus nih kalau kalian sudah berkesempatan kuliah offline nanti akan sering menemui Mas Daus kemana-mana bawa-bawa drum. Nah itu karena adalah jenderal sastra contoh. Pasti udah gak sabar kan pengen offline. Benar. Nah tapi ngobrol-ngobrol inilah, ngulik-ngulik tentang FIB. Ini kalau
dari Mas Brian dan Mas Daus nih sebagai ya bisa dibilang cukup aktif lah di kampus. Cukup sering terlihat Cukup gitu sering ya. terlihat Di warawiri halaman-halaman gitu. di kampus. Kalau menurut Mas Brian dulu deh. Menurut Mas Brian tuh kalau orang-orang bentukan-bentukan orang-orangnya di FIB itu menurut Mas gimana sih karakternya? Karakter ciri khas Mas, jadi ikoniknya gitu ya di FIB. Iya, betul sekali. Sama seperti yang sempat juga di konten PPSMB ya kalau nggak salah ya, PPSMB Kampung Budaya. Memang anak FIB itu terlihat berbeda dari teman-teman dari fakultas lain tentunya. Bisa dilihat dari segi stylenya. Biasanya tuh pakaiannya agak unik-unik gitu. Nah, beberapa jurusan memang kuliahnya itu nggak apa-apa memakai kaos juga, memakai sarung, memakai sepatu ataupun sandal bebas. Yang penting tetap menutup aurat sepertinya. Kayak begitu. Iya, betul. Nah, kalau dari Mas Daus sendiri, mungkin sedikit menambahkan ya, kalau dari saya, dari aku semangat kuliah mahasiswa FIB itu luar biasa. Di garis bawahi semangat ngampus, betul. Di pagi hari udah datang ngampus, tapi kita datang tuh untuk menyiapkan event-event yang ada, misal untuk perkap atau untuk artistik, tapi tidak untuk kelas. Jadi intinya ada perlu atau nggak ada perlu tetap ke kampus Tetap gitu ke kampus, karena kita sayang kampus. Berarti Mas Daus sering nggak kelas berarti? Apa gimana? Oh, kelas Pak. Oh, kelas. Ya itu. Ya Mas Daus tuh walaupun keren gini ya tetap kelas dong, masa nggak kelas ya? Ya. Nah, tadi kan sempat disinggung kegiatan event-event. Emang ini kan teman-teman 2021 juga pasti kan banyak yang belum tahu lah, pengen tahu juga. Sebenarnya apa aja sih Mas yang kemarin udah sempat diadain di kampus yang offline? Mungkin untuk mengawali ada dari Sekuteng ya, itu singkatan dari Selo Skopeteng, punyanya Lem dengan kolaborasi dengan BSO ataupun HMJ. Terus biasanya setelah Sekuteng ada Malam Bahaya, itu pengenalan BSO yang ada di ilmu budaya. Itu untuk pendaftaran gitu Mas, untuk mahasiswa yang tertarik dengan BSO. Jadi emang itu acaranya biasanya buat maba-maba juga lah ya, buat Iya, daftar BSO. Ini kayaknya kalau ngomongin soal BSO nih ya, Mas Brian ini kayaknya aktif di salah satu BSO FIB nggak sih Mas? Iya, cukup aktif sih. Kalau boleh tahu di BSO apa tuh Mas? Kebetulan saya sedang aktif di BSO Teater Terjal FIB UGM. Kalau Mas Daus, BSO-nya apa Mas Daus? Kebetulan secara struktural nggak ikut BSO manapun ya Mas, tapi senang nongkrong sama sastra budaya gitu. Ya, karena kan gimana ya, FIB itu punya banyak BSO toh. Kita punya 17 BSO ditambah senat, lem sama backend corner. Jadi hobi kita itu udah ada yang menaungi semua, mulai dari musik bisa ada sastra budaya, yang teater ada terjal, terus jurnalis ada Dian Budaya. Itu kalau diibaratkan martabak, FIB itu paket komplit. Spesial gitu ya. Nah tuh, jadi buat teman-teman semua nih, teman-teman semua tuh kalau masuk FIB gitu kita udah disediain oleh banyak banget fasilitas-fasilitas dari FIB ya. Betul. Mulai dari kalian yang hobi di teateran, kalian hobi di ngivan, ada apa lagi Mas? Hobi olahraga Oh bisa iya, ke olahraga gym. juga, bener, oh iya. Ada gym juga di sana. Tadi sempat disinggung juga sama Mas Daus. Mas Daus ini kan sering nongkrong. Iya, Biasanya kalau nongkrong tuh di mana sih Mas kalau di kampus? Biasanya di beberapa titik ya. Yang pertama kita pasti setelah offline nanti akan kenal dengan yang namanya Jembatan Budaya atau biasa disingkat Jembut atau kalau ragu Jembaya. Iya. Di situ bisa untuk nugas atau ngobrol sana sini, ngobrol yang isu lagi hangat, atau buat sekedar main gitar. Itu tempat benar-benar familiar gitu. Terus bisa juga kita pindah ke Rumah Sumba atau biasa dikenal Padang Antro. Situ karena menghadap ke selatan, kita bisa mengamati penduduk lantai 1 Sugondo gitu. Ya kalau Mas Brian sendiri biasanya nongkrong? Nah itu selain di jembutnya tadi pakai D ya Mas? Iya pakai D. Iya betul. Jangan sampai pakai yang jangan sampai pakai Z. Iya betul. Kalau saya sih nongkrong di kampusnya itu biasanya berada di Margono. Gedung Margono itu salah satu tempat yang favorit karena selasarnya selain dingin dan juga agak angker-angker gimana gitu. Jadi mungkin agak enak untuk nongkrong lah. Apalagi dengan pemandangan greenland. Betul, ada greenland ala-adab gitu. Terus kalau azan bisa langsung sholat. Saat, Iya, betul.
Ya gitulah pokoknya lah. Karena 5 waktu al-hadap memanggil. Ya. Kayaknya ada kayak tempat-tempat tongkrongan yang kursi-kursian gitu kan. Oh, FIB punya sebutannya sendiri ya. Betul sekali Mbak. Ya. FIB itu punya bangtem, bangku hitam, terus ada bangku coklat atau bisa disingkat bangcok. Ada juga bangjo, bangku hijau. Ya, ada juga barang. Bangku sembarang. Itu Wah, biasanya di mana-mana. Iya. Itu ya benar di tangga. Biasanya duduk. Ya itu jadi bebas lah, nggak memaksa lah ya. Betul sekali. Fleksibel. Duduk mana. Nah, terus tadi di awal-awal sempat disinggung kalau anak FIB ini unik lah, punya keunikan sendiri. Biasanya apa sih yang membedakan selain fashion gitu, selain pakaiannya saat ke kampus, yang membedakan anak FIB sama anak-anak fakultas lain? Ini agak sulit ya Mas Daus ya. Karena dari segi postur tubuh dan fisik itu semua manusia sama ya. Iya. Cuman dari segi pembawaan memang teman-teman FIB itu karakternya kelihatan beda. Nah, bedanya itu biasanya lebih ke kalau kita ke kampus area-area barat tuh biasanya. Nah, itu masa aktif mahasiswanya itu sekitar jam 7 pagi sampai jam 3 sore lah. Nah, kalau di FIB sendiri itu manusianya mungkin lebih nocturnal. Nah, jadi ketika mulai senja, nah itu kita mulai berangkat ke kampus biasanya. Nah, jadi kalau soal nongkrong biasanya kita sampai jam 10 itu masih kurang, masih nambah gitu Mas. Sampai didatangin Satlantas. Apa tuh Satlantas? Satuan Lintas Fakultas. Alias SKKK. Betul sekali. Oh iya, baru tahu loh ada singkatan itu. Satlantas. Nggak siap, sorry Mas Daus. Selain dari perbedaan yang tampak yang tidak tampak tadi Mas ya, kayaknya ada suatu ikonik lainnya nggak sih? Kayak dari cara berpakaian atau segala macamnya gitu di FIB sendiri. Betul. Nah kalau Mas Daus sendiri biasanya kalau ke kampus pakai baju apa? Bajunya kayak gimana? Kalau aku biasanya selalu sih pakai pakaian seadanya gitu. Seadanya kan banyak. Tipenya kan males nyuci, yang ada gantung di kos aku bawa gitu biasanya. Terus karena nggak selalu perhatikan penampilan kan, fashion kan udah fashion bukan cuma dari pakaian kok, fashion dari hati. Iya, ya itu terserah lah. Ya kalau Mas Brian gimana? Kurang lebih sama lah dengan Mas Daus. Cuman sebagai masyarakat FIB itu sepertinya memakai ransel hal yang cukup jarang ya. Jadi agak tabu. Iya, jadi kayak biasanya tuh teman-teman FIB menggunakan tas lempang, tote bag kayak gitu, waist bag juga mungkin. Bahkan beberapa ada yang nggak bawa tas. Betul. Oh, itu kalau nggak bawa tas gitu mau ngapain tuh biasanya ke kampus? Biasanya karena gabut di kos gitu, nggak ada jam kuliah, akhirnya kan kita nongkrong. Oh iya benar. Bisa nongkrong juga di FIB. Jadi akhirnya ke kampus tuh bukan hanya untuk kuliah doang ya emang rumah aja gitu. Betul sekali. Mau ada niat nggak ada niat pun ya udah kampus aja dulu. Benar banget kan FIB rumah kita bersama. Nah, selain dari event-event yang Mas Daus tadi sebutin ya, kira-kira ada event lainnya lagi nggak sih Mas? Oh ya, kita tuh ada event yang menangani olahraga Mbak. Pekan olahraganya FIB, namanya Sasportek, Sasta Sport Event. Jadi itu antar HMJ itu berlomba-lomba untuk meraih nilai 1. Jadi ada mulai dari futsal, bulu tangkis, sampai dari seni, ada seni lukis, terus kemarin tuh yang terbaru ada stand up comedy gitu. Keren kan? Keren banget. Masnya ikut apa? Nggak ikut? Kalau aku tim peramai Mas. Peramai kan menyemangati HMJ saya gitu. Oh gitu, ngomong dari awal nggak ikut Mas gitu. Mas Bidan mungkin ikut sepertinya. Oh, saya kemarin sebenarnya mau ikut lomba Dota waktu itu. Ada Dota 2 juga. Jadi kalau sekarang ada game online juga tuh. Online ya. Ada Valorant juga kalau nggak salah. Valorant tuh yang teman-teman yang selama pandemi kan di kamar doang kerjanya nggak punya temen main game, nah itu tuh bisa dapat temen malah. Dapat teman, bisa lebih dari dapat teman ya kayaknya ya. Jadi tadi alasan kenapa aku nggak ikut bertanding di Porseni dan Sorte itu karena FIB kan mempunyai sebuah wadah untuk mendukung atlet-atlet FIB yang sedang berjuang gitu, namanya Sastra Sontong. Berserta di kata sastra, sontong itu mulut, jadi kita berkoar-koar mendukung FIB dengan totalitas. Jadi yang berjuang bukan hanya di lapangan aja ya, dari pinggir lapangan juga ada Sastra. Ya, Sastra siap mengawal gitu, karena FIB kan keluarga kita sedang bertanding, pasti mendukung dari hati gitu untuk FIB. Nah, tapi kalau lagi online gini gimana tuh Mas?
Untuk kemarin tuh karena Porsenigama tetap mengadakan perlombaan supporter, Sason mengirimkan video dokumenter gitu. Dokumenter supporteran yang tahun sebelumnya gitu, dan kebetulan Sason dapat juara 3. Oh, generalnya Mas Daus. Ini bukan jenderal sih Mas, tapi lebih ke kapo gitu. Karena kepemimpinan kita mimpin Sason itu bareng-bareng. Jadi kapo itu sekedar mimpin lagu di atas lapangan gitu. Untuk kepemimpinan yang lebih kita bersama untuk membangun Sason gitu. Wah, keren sekali Mas Daus ini. Nah terus, kemarin nih belum lama ini ada postingan di Instagramnya LEM FIB UGM itu tentang Ethnica Fest. Ethnica Fest itu apa ya Mas? Ya, jadi Ethnica Fest itu adalah event tahunan dari FIB, cuman 2 tahun sekali. Itu biasanya berupa satu rangkaian acara tuh. Nah, dari tahun ke tahun memang Ethnica ini selalu dikonsep kebudayaan, cuman dari segi bentuk acaranya tuh macam-macam sesuai dengan tahunnya. Nah, 2019 lalu Ethnica itu ada kayak maraton, terus ada amal untuk donor darah, ada juga malam puncaknya waktu itu dangdutan gitu. Karena memang FIB kan lekat dengan dangdut ya. Dengan kearifan lokal. Betul. Dan untuk Ethnica besok ini rencananya akan berada di tahun-tahun depan inilah istilahnya. Rencananya tahun depan? Iya, tapi bentuknya juga ada yang bilang online, ada yang bilang bauran, ada yang bilang offline lah. Kita tunggu teman-teman SC-nya nanti lah. Jadi buat teman-teman tuh ditunggu aja ya. Ethnica Fest bakal gimana? Dan nanti teman-teman 2021 bisa berpartisipasi juga? Bisa, tentu saja bisa menjadi talent ataupun panitia. Oh, ditunggu lah. Pantengin dong ya, pantengin terus Instagram LEM FIB teman-teman, karena semua info dari situ pasti ya. Ini kalau Nah terus tadi kita udah ngomongin acara-acara di FIB, apa gimana sih di kampus segala macam. Nah kemarin di video virtual tour kampus sempat disinggung juga tentang mistis-mistis FIB. Ini lebih mengenal FIB secara fisik kira-kira. Jadi ada sesuatu urban legend di FIB, ada sesosok makhluk supranatural namanya Mbak Yayu. Kalau menurut Mas berdua ini gimana tanggapan tentang Mbak Yayu? Apakah benar-benar ada? Atau punya pengalaman dengan Mbak Yayu ini? Ya, dulu waktu saya maba 2018. Waktu itu kalau nggak salah masih bulan Agustus setelah Kampung Budaya. Sempat disinggung yang namanya Mbak Yayu juga. Nah waktu itu karena di FIB itu cuma sampai jam 10, dan ketika jam 10 itu kita waktu itu muter motornya harus lewat jembatan budaya, yang di situ disinyalir bersarangnya Mbak Yayu ya. Iya. Nah itu memang nampak sesosok mbak-mbak berambut sepinggang gitulah. Waktu itu saya kira mbaknya lagi main HP atau menunggu Gojek. Nah ternyata mbaknya memang menunggu FIB gitu. Gitu, Mbak. Jadi emang nggak nunggu apa-apa, emang nunggu FIB. Betul. Nah kalau dari Mas Daus ada pengalaman juga? Kalau pengalaman secara langsung nggak sih Mas, cuma ketika malam hari itu sekitar jam 10 lewat Jembaya itu ada aura-aura kok tiba-tiba dingin gitu. Karena kan cara letak kan Mbak Yayu itu berasal dari FBB kan, kita sebelahan, ya jalan-jalan kan wajar, mungkin di fakultas sebelah gabut gitu, kita main kesini. Nah selain cerita Mbak Yayu, ada lagi nggak sih Mas makhluk-makhluk gitu juga di kampus? Iya, beberapa makhluk-makhluk supranatural memang ada sih di FIB itu, dan itu nyata. Ya sebagai anak sastra Jawa kita diberikan 3 SKS wajib untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Jadi Mas sudah lebih sering lah ya berinteraksi dengan mereka. Betul. Dan alhamdulillah saya juga dapat A mata kuliah itu. Jadi ada gedung A di FIB itu ada juga mbak-mbak Belanda waktu itu. Gedung A atau gedung B gitu, jadi mbaknya loncat-loncat gitu. Dan ada juga yang sempat waktu itu kesurupan juga. Nah, jadi yang kesurupan ini sepertinya orang Indonesia karena kuliah di tempat kita juga, tapi bisa bahasa Belanda tiba-tiba.
Jadi bahasa Belanda, pilih-pilih ya masuknya. bahasa Belanda gitu, overdome gitu. Kayak gitu malah gitu. Mungkin untuk teman-teman yang ambil bahasa Belanda nanti mungkin bisa ke gedung B dulu untuk kesurupan lalu mengerjakan UASnya gitu ya. Iya bisa ya. Menarik ya loh. bener, masuk akal. Nah kalau Mas Daus ada cerita-cerita mistis lain? Mungkin menceritakan kota Sugondo, Gedung Sugondo. Jadi setelah jam 10 kan biasanya siapa udah muter dan lampu udah dimatikan ya. Tapi kok dari jauh salah satu ruangan tetap nyala gitu lampunya. Itu sekitar lantai 5 atau lantai 6 kan secara nalar itu nggak mungkin ya kalau udah muter kok lampu tetap nyala. Cuma untuk membuktikan ke tempatnya langsung ya butuh mental lebih gitu kan. Akhirnya mengurungkan niat lah. Cuma dia masih bertanya-tanya itu kok sering gitu ruangan nyala terus. Emang lupa aja kali itu mah. Ayo, yang di lantai 5 dan lantai 6. Selamat. Tapi aku juga pernah tuh. Kamu pernah? Pernah ngapain? Lagi kampus kan malam-malam nih jam iya. 10 lah. Terus kok ini tiba-tiba lanjut aja. Tadi mau ngarang cerita cuman lupa. Ya, jadi pokoknya gitulah, pokoknya banyak cerita-cerita mistis di FIB karena kita dari tadi udah bareng Om Hao. Bukan ya? Bukan Om Hao. Mitra Nala ini. Iya. Nah udah tadi ya pokoknya gitulah. Jadi semoga dengan cerita-cerita mistis ini bukannya bikin kalian takut ke kampus nanti, tapi malah jadi makin penasaran. Iya. Jadi Makin tertantang gitu ya. Kayak, aku ingin cari hantu gitu. Ayo kita datang ke Pagoda dan Sugondo. Iya. Jangan takut hantu. Takut itu kalau nggak bisa bangun pagi. Kenapa emang ya? Maksudnya? Nggak masuk kuliah Mbak, SKS-nya sayang. Oh iya. Kan kuliahnya siang Mas. Silakan datang malam-malam lah ke FIB ya untuk gabung ke pembasmi iblis mungkin. Kita ada klubnya itu ya. Ada klubnya. Tapi emang dulu tuh ada tuh angkatan 2016 Mas Perkocok bikin acara di YouTube kalau tahu. Oh iya benar. Oh iya benar sekali. Nama acaranya lupa, pokoknya kerjanya nyari-nyari hantu di kampus. Itu dari salah satu kanal YouTube-nya Visipol. Jadi Mas Kocok sebagai narasumber gitu. Karena beliau kan eyangnya FIB gitu kan. Nah, terus udahlah nih ngomong-ngomongin urban legend kan. Ini tadi kan ini ya. Masnya bilang ada hantu-hantu yang dari Belanda-Belanda gitu. Jadi secara fisik tampilan semuanya berbusana juga seperti orang noni-noni lah. Noni. Ini kayaknya kalau ngomongin soal noni gitu ya, hantu aja berstyle gitu. Betul. Katanya sih di FIB ini dari mahasiswanya juga itu katanya punya icon-icon style-style yang macam-macam gitu ya saat ke kampus. Ya, memang ya usia. Kalau ngomongin pakaian, style dan anak-anak FIB itu sangat lekat ya usia. Di beberapa jurusan itu ada anak-anak yang stylenya itu ya tahun-tahun 2010 ke atas lah. Stylenya itu sudah lebih modis, memakai kaos-kaos band-band kayak gitu-gitu lah. Meskipun nggak pernah dengerin lagunya tuh biasanya, tapi punya kaosnya tetap. Itu ada juga yang mungkin lebih ke 90s kayak gitu, kaos-kaos hippies, anak-anak pantai-pantai Jamaika gitu usia. Dan ada juga yang memakai jari, beskap, membawa keris juga biasanya gitu. Dan juga di FIB UGM tuh ada biasanya setiap hari Kamis Kamis pagi. Jadi para mahasiswa tuh dianjurkan untuk memakai baju-baju adat. Kamis pagi sendiri masih tetap berjalan gitu Mas. Karena kan awalnya dari prodi sastra Jawa gitu. Kemudian diikuti prodi lain. Akhirnya jadi satu fakultas ya? Iya, seolah-olah jadi satu fakultas gitu. Dosen juga ya. Dosen-dosen dengan memakai pakaian adat masing-masing. SKK? SKK, enggak SKK. SKK nggak usah ya? Karena kan mereka punya seragam sendiri. Iya. Kita ngomongin kebebasan dalam mahasiswa-mahasiswa FIB untuk mengekspresikan diri gitu. Ada nggak sih peraturan-peraturan yang tertulis ataupun tidak tertulis gitu, kayak dari cara berpakaian atau tingkah perilaku untuk di kampus sendiri gitu, di FIB itu sendiri gitu? Mungkin ada dari Mas. Kalau untuk peraturan itu sebenarnya yang tertulis banyak ya Mbak. Kayak misalkan nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai kaos oblong gitu. Untuk peraturan tertulis di FIB sih yang sebenarnya harus kita hindari, misalkan memakai kaos oblong saat kelas gitu, cuma bisa kita siasati dengan memakai jaket atau memakai kemeja yang rapi dan sopan. Atau lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di kanal Instagramnya PPSMB Kampung Budaya. Kemarin kan sudah dijelaskan ya teman-teman. Kayak dicek lagi. Banyak tuh etika chat dosen. Iya benar banget. Etika ke cutting juga harus gimana. Ya gitulah.
Pokoknya banyak banget. Nah, Setelah ngomongin ini nih, mungkin ya teman-teman di rumah pasti bakal tanya nih, gimana sih caranya kalau misalnya online harus chat ke kampus atau pengen nanya ke akademik segala macamnya gitu, kayak birokrasinya itu seperti apa? Kayak penting kan, harus bener penting banget kan ini. Ya. Jadi FIB juga memiliki dekanat ya, lembaga sendiri yang ngurusin peradministratifan di FIB gitu. Selain dosen ataupun lem dan senat gitu. Dan di FIB sendiri kan dekannya kan Bu Wening ya, Madam Wening. Ada beberapa waka-waka kemahasiswaan gitu. Kayak ada untuk teman-teman yang biasanya mau ngurus UKT untuk pembayaran apapun itu bisa menghubungi Pak Setiadi juga ya. Terus ada siapa lagi Mas? Terus untuk urusan penelitian, pengembangan masyarakat, relasi dengan alumni, kita ada Pak Agus Suwitnyo, beliau dari sejarah dan kebetulan ahli dengan bahasa Belanda gitu. Ada Bu Ningrum juga ya. Bu Ningrum untuk mengurus akademik dan kemahasiswaan, berarti mengenai perkuliahan, skripsi dan lain sebagainya. Nah, dan teman-teman itu boleh banget untuk ngechat beliau-beliau ini gitu. Tapi ngechatnya harus sopan juga, sesuai dengan etika dan jangan malam-malam juga. Anda ngechat ke dekanat ya, bukan ngajak karambol gitu. Jadi lebih sopan. Jangan ngajak poker malam-malam. Betul. Jangan tiba-tiba ngajak Sherlock Pak. Terus ngapain kalau? Terus ngapain? Kurang sopan Mas. Oh iya. Ya kan nggak harus Sherlock dong. Nah itu tadi teman-teman bisa langsung follow up ke dosen-dosennya, atau nih teman-teman juga bisa langsung lewat ini ya, lewat FIB sendiri ya. Ada kan ya lewat email ya untuk segala macam yang daring. Itu ada akademik.fib@ugm.ac.id. Nah, begitulah. Bisa banget langsung ke situ. Nggak kerasa ya, kita sekarang udah sampai di penghujung acara nih. Nah tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri gitu ya, mungkin dari mas-masnya punya nih pesan-pesan untuk Manada 2021 mungkin? Boleh, silakan Mas. Pesan dari aku ya, untuk mengisi waktu karena ditambah FIB itu memiliki perpus yang komplit. Ada ungkapan ya Mas sebelumnya, kalau mahasiswa teknik rajin membaca, tandanya dia slow. Kalau mahasiswa medika rajin membaca, tandanya dia nganggur. Nah, mahasiswa FIB sebaiknya rajin membaca karena memang slow dan nganggur. Siap. Karena lagi pandemi silakan membaca daring ya, membaca nggak perlu datang ke FIB ya. Betul. Tetap semangat kuliah teman-teman. Dari Mas slow dan nganggur. Dari Mas Brian? Iya, pertama jangan lupa slow. Jangan lupa untuk nongkrong dan jangan takut untuk jadi seorang seniman lah di FIB gitu. Jangan lupa sholat. Oh iya, itu juga. Dan beribadah tentunya ya. Betul. Mungkin kayaknya kita dari ini ya. Kayak capek banget nih teman-teman. Tapi tentu saja kita tetap akan menyemangati teman-teman ya. Tetap semangat. Walaupun capek. Iya benar. Walaupun daring, pokoknya tetap semangat. Pokoknya semangat kuliah. Apalagi kalian di FIB. Tetap santai. Dan tapi jangan lupa tetap berkarya ya teman-teman. Betul. Nah, jadi ya sudah, nampaknya openingnya kita sudahi saja. Iya, tapi Karena... jangan lupa kita sekali gini. Oh iya, gini dulu ya, gini. Udah tahu kan ya tadi? Iya. Oke, coba dulu, kain dulu. Kita coba ya. PPSMB Kampung Budaya 2021 Gemilang Harmoni, Corak Rona, Lukiskan Nirwana. Sekali lagi ini terakhir ya, serius ya. Oke. Ayo Bel, buka Bel. PPSMB Kampung Budaya 2021 Gemilang Harmoni, Corak Rona, Lukiskan Nirwana. Aku Bella Ningtyas. Aku Mozart Haji. Kita pamit, sampai jumpa di closing PPSMB Kampung Budaya 2021. Tetap semangat. Allah. Semangat.